Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Purwayanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 1 Simpang, Kabupaten Garut. Pada kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Setiap anak itu unik dengan kelebihan dan kekurangannya. Begitupun dengan minat, kebiasaan, pola pikir, dan kemampuan literasi. Sehingga guru harus mampu memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan belajar murid, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Aspek pertama yaitu kesiapan belajar murid atau readiness. Guru harus mengetahui informasi mengenai pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid sebelumnya agar mereka menunjukkan kinerja yang lebih baik. Aspek yang kedua, minat murid. Minat dapat diartikan sebagai sejauh mana seorang murid tertarik atau terlibat dalam suatu kegiatan. Minat merupakan salah satu motivator terpenting bagi murid agar terlihat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan menyebuk setiap murid. Adapun kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal. 3. Review dan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berkomunikasi dengan wali kelas murid sebelumnya. 5. Membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Dan yang keenam, menggunakan penilaian formatif atau diagnostik. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang diajarkan seperti materi pembelajaran, konsep, atau keterampilan yang dipelajari berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang sudah dipelajari murid dengan cara membedakan produk hasil belajar murid. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak? Jawabannya tentu ada. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus berpihak pada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif agar dapat memenuhi kebutuhan murid dan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Lalu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid terlebih dahulu harus membuat kesepakatan kelas agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.